Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi bersama saya di materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 SD Negeri 2 Tegalombo, Kabupaten Wonosobo. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai materi pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi kali ini kita bertemu di pelajaran yang kedua ketika bumi berhenti berputar. Nah, di materi yang kedua ini ada 4 pokok materi pembahasan. 1. Pengertian hari kiamat. 2. Macam-macam hari kiamat. 3. Tanda-tanda hari kiamat. 4. Hikmah beriman kepada hari kiamat. Silahkan simak video ini dengan seksama. Anak-anak semuanya, apakah kalian tahu apa itu hari kiamat? Mari kita bahas bersama-sama ya. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala oleh malaikat Israel atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan akan terjadi. Hanya Allah yang tahu dan kapan peristiwa itu akan terjadi. Namun, kita sebagai hamba yang beriman harus percaya bahwa hari kiamat pasti akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Nah, anak-anak semuanya, ada beberapa hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Di antaranya, seluruh makhluk di alam semesta akan musnah. Manusia yang telah mati akan dibangkitkan dari alam kubur. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya selama di dunia. Manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Semuanya akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Allah sudah menjelaskan tentang hari kiamat di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man takulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari kiamat itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
Anak-anak semuanya, di dalam surat Al-Qari'ah Allah sudah sangat jelas menjelaskan tentang peristiwa apa itu hari kiamat. Nah, dari kandungan surat Al-Qari'ah ayat 1-11 dijelaskan di dalam buku tafsir dari M. Quraisy Shihab berikut adalah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya, pertama, dalam ayat 1-5, ayat ini menjelaskan bahwa kelak peristiwa hari kiamat menjadi peristiwa yang sangat dahsyat dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Peristiwa tersebut membuat semuanya lemah, bahkan gunung-gunung berhancuran dan diibaratkan dengan kapas atau bulu yang berterbangan. Kedua, ayat ke-6-11 dijelaskan bahwa ada hari yang dinamai mizan, yaitu timbangan, yang mana kita tidak bisa ketahui bagaimana bentuk dan sifatnya. Kelak, amal kebaikan dan keburukan seseorang ditimbang. Mana yang paling berat akan menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan mereka. Amal yang baik dan buruk itu sendiri bertingkat-tingkat. Oleh karenanya, ada amal baik yang sangat dianjurkan dan ada juga amal yang hanya sekedar dianjurkan. Begitu juga sebaliknya. Anak semuanya, hari kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sughra, yang kedua, kiamat kubro. Anak-anak semua, apakah kalian tahu apa itu kiamat sughra? Kiamat sughra adalah matinya setiap individu manusia dan bisa juga berupa bencana-bencana alam. Silahkan kalian perhatikan beberapa ilustrasi berikut ini. Ada gunung meletus, ada tanah longsor, ada gempa bumi, ada hewan-hewan yang mati, dan juga ada manusia yang mati. Nah, itu semuanya merupakan beberapa contoh dari kiamat sughra. Hancurnya sebagian alam semesta hanya sebagian saja, tidak seluruh alam semesta. Macam hari kiamat yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro menggambarkan kehancuran alam semesta yang menyebabkan kerusakan dan kebinasaan pada manusia, tumbuhan, dan binatang. Tidak ada lagi kehidupan di dunia setelah datangnya kiamat kubro. Seluruh alam semesta akan hancur, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Silakan kalian perhatikan beberapa ilustrasi di samping. Nah, ada gambar tsunami, dan juga ada gambar hujan meteor, dan ada gambar hancurnya alam semesta beserta isinya. Anak-anakku semuanya, hari kiamat pasti akan terjadi dan kita semua tidak akan tahu kapan hari kiamat akan terjadi. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mempertebal keyakinan kita, ibadah kita kepada Allah. Peristiwa hari kiamat juga Allah jelaskan di dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kelak di hari akhir, setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan, Nabi Muhammad pun tidak diberitahu oleh Allah kapan hari kiamat akan terjadi. Kandungan dari surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Kelak di hari akhir bumi akan diguncangkan hebat oleh Allah. Guncangan ini disebut manusia dengan gempa. Gempa besar yang menandai datangnya kiamat sekaligus menandai berakhirnya kehidupan di dunia. Bahwa
bahwa guncangan yang hebat tersebut akan membuat semua beban yang selama ini tersimpan pada bumi akan terhambur dan dicampakkan ke permukaan. Anak-anak semuanya, ada beberapa tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Hari ini, apakah kalian menyadari bahwa banyak sekali ulama-ulama yang sudah meninggal? Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Tiga, maksiat dan kejahatan merajalela dan terang-terangan. Empat, banyak kejanggalan di antara laki-laki dan perempuan. 5. Banyak peperangan dan kerusuhan di bumi. 6. Perbuatan dosa di mana-mana seperti judi, narkoba, alkohol, seks bebas, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Anak-anak semuanya, setelah kita mempelajari tentang hari kiamat, pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Nah, di antaranya ada 6 hikmah beriman kepada hari kiamat yang perlu kamu ketahui. Di antaranya, 1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. 3. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti berkelahi, menggunakan obat-obatan terlarang, narkoba, minum minuman keras, mencuri, menfitnah, dan lain sebagainya. 4. Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. 5. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. 6. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Anak-anak semuanya, setelah kita selesai mempelajari tentang apa itu hari kiamat, silakan anak-anak semuanya untuk menyiapkan alat tulisnya ya. Nah, silakan kerjakan beberapa latihan soal berikut ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang hari kiamat. Ada 5 soal yang harus kalian jawab. 1. Jelaskan apa yang dimaksud hari kiamat. 2. Tuliskan 4 contoh kiamat sughra. 3. Tuliskan 4 tanda-tanda datangnya hari kiamat. 4. Jelaskan 4 hikmah beriman kepada hari kiamat. 5. Jelaskan perbedaan kiamat sughra dan kiamat kubro. Selamat berlatih semuanya. Semoga pemahaman kalian bisa maksimal, bermanfaat, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Segala kekurangan mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.